Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mahakam. Kembali lagi di Ngebor, ngebahas berbagai topik seru. Season kedua di episode ke-7 dengan topik kali ini adalah program CSR unggulan PHM. Nah, sambil nunggu Sobat Mahakam yang lain join, sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu nih yang udah ada bersama kita. Halo Sobat Satu Saleh, selamat bergabung di acara Ngebor malam hari ini. Anyway, eh, di sini waktunya lagi Isya. Bagi teman-teman yang ingin menjalankan ibadah sholat Isya, dipersilahkan. Nanti habis itu gabung lagi sama kita di Ngebor malam hari ini. Karena topiknya menarik banget nih tentang CSR. Jadi buat teman-teman yang bekerja di area dan tinggal di area sekitar daerah operasi Mahakam, dan juga teman-teman yang masih kuliah, silahkan bergabung. Menarik sekali topiknya. Oke, selamat bergabung Sobat Herjun, Sobat Bang Irwansah. Kalau boleh tahu dari mana aja nih teman-teman ngebornya malam hari ini? Boleh kasih tahu deh lokasinya di mana? Yang paling jauh di mana nih? Halo, Sobat. Halo Sobat Ruli Sastra. Halo Sobat Kecap Manis. Halo Sobat Yuda Bom. Selamat bergabung teman-teman. Oh, halo dari Kutai Kartanegara. Balikpapan juga ada nih. Dari mana lagi? Sobat Petrus Bolselano dari Jakarta, selamat bergabung. Nah, kalau minggu lalu di episode ke-6 kita ngebahas tentang online sport during pandemic bersama Sobat Petrus dan juga Sobat Yudit. Nah, malam hari ini kita bakal ngebahas tentang CSR-nya PHM nih, apa aja. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih jauh, stay tune dan jangan kemana-mana. Oke, selamat bergabung teman-teman. Ya, dari Makassar hadir juga, selamat bergabung. Halo Sobat Winnie. Oh, ada yang dari SPU juga nih. Halo teman-teman SPU. Mana suaranya? Halo Sobat Agatha, halo Sobat Reza. Oke, saya ngepin dulu ya. Halo Sobat Audrey, halo Sobat Charlesable. Ya, SPS hadir. Site lain mana nih? Dari BKP? Dari HCA, dari NPU mungkin, dan dari Balikpapan tentunya banyak. Oke, mungkin tadi beberapa perwira PHM habis menyaksikan Employee Appreciation. Selamat sekali lagi buat yang mendapatkan penghargaan. Tetap semangat meningkatkan performance di Delta Mahakam. Oke, sambil kenalan dulu nih ya. Halo Sobat Mahakam, sekali lagi perkenalkan nama saya Abid Damar Waskito. Saat ini saya bekerja di PT Pertamina Hulu Mahakam dan bertugas di lapangan sebagai production operator atau field operator. Nah, tugas saya sehari-hari adalah berada di garis terdepan dalam menjaga ketahanan energi nasional, yaitu mengoperasikan sumur-sumur gas alam di area Tunu South atau South Processing Unit. Nah, selain sebagai operator sumur, saya juga termasuk salah satu penggagas kegiatan Pesut Mahakam atau pengabdian SPU untuk Mahakam. Nah, ini kita adalah salah satu sarana kita berbagi dengan teman-teman di sekitar wilayah kerja tempat kita bekerja. Ada kelas bahasa Inggris, ada ruang baca dan kegiatan-kegiatan lain. Oke. Halo, selamat malam Sobat Mahakam yang baru bergabung. Halo Sobat Aji Wirantoro, halo Sobat Tiza, Balikpapan. Oke, dari Indonesia Timur ada nggak nih? Oke, oke deh. Nah, sebelumnya saya juga mau sharing aturan live Instagramnya. Sementara kolom komen akan dibuka pada saat pembukaan dan nanti di akhir acara pada saat penutupan. Terus siapin pertanyaan-pertanyaan kamu. Nanti bakalan kita pilih 3 pemenang dengan pertanyaan terbaik sesuai dengan tema. Oke, halo Sobat Jun Day, selamat bergabung. Halo Sobat Arif, Sobat Setiawanisme, Sobat Luis. Oh, halo Sobat Lodwikus dari Pulau Nubi. Wah, jauh ini dari SPU. Oke, selamat bergabung. Nah, sambil nunggu,
sekarang kita mau coba kenalin deh eh, narasumber kita pada malam hari ini. Malam ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Mbak Elis Fauziah, biasanya kita panggil dengan Mbak Elis. Mbak Elis ini sehari-hari bekerja di PT Pertamina Hulu Mahakam sebagai Kepala Departemen CSR. Nah, beliau ini adalah lulusan dari IPB untuk S1-nya dan Universitas Indonesia untuk pasca sarjananya. Hobinya adalah nonton film. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi kuliah, yang masih menyelesaikan kuliahnya, silakan bergabung karena menarik banget nih bahasan kita malam hari ini. Halo, selamat bergabung Sobat Ariwaluyo awal dari Handil. Oke, dari Handil juga sudah ada bersama kita. Yuk, langsung aja nih kita invite Mbak Elisnya. Oke. Halo. Wah, masih banyak yang bergabung nih. Silakan. Selamat bergabung sobat-sobat Mahakam semuanya. Halo Sobat Gani Pratama. Oh, dari Batu Kajang juga sudah ada. Selamat bergabung. Oke. Halo, yang baru bergabung silakan. Oke. Halo Mbak Elis. Halo, Mas Abid. Assalamualaikum Mbak Suara saya sudah Elis, apa terdengar? kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah Sehat, terdengar nih. alhamdulillah. Gimana kabarnya, Abid? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak, sehat. Gimana kabar Mbak Elis juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Terima kasih banyak, Bid. Semangat. Oke, boleh sambil disapa dong sobat-sobat Mahakam yang udah bergabung sama kita nih malam hari ini. Yes, betul, Bid. Saya lihat nih sudah cukup banyak yang bergabung. Terima kasih. Cukup Ya, penasaran sepertinya dengan tema kita ya. Buat iya halo dong, pastinya. Sobat Mahakam, Gani Pratama sudah disapa belum tadi dari Padang, Sumatera Barat. Wow, Oh, dari Padang. sampai Halo Padang. Sumatera. Wah, rendang langsung terbayang ini ya. Lalu Pak Sobat apa Poer Nama, Sobat Mahakam Poer Nama. Oh. Lalu kemudian ada Sobat Dimas SNMS dari Handil. Tadi sudah dibaca ini ya, dari Handil juga ada. Oh, ada yang dari Muara Ada, Badak. iya. Halo. Ya banyak nih dari set kayaknya nih. Iya. Ini ada dari Cianjur ini. Wih, at Vivif Afifah. Oh, halo. Lalu kemudian ada Balikpapan. Ini at Rizrik Coba. Wih. Wih, Jayapura nih Ibu. hadir. Halo Sobat Andre Ais. dari Jayapura. Sampai Jayapura Mantap. ini ya. Ah, mantap, Iya. mantap. Selamat bergabung juga dari Sobat dari Tarakan. Tarakan, selamat bergabung. Halo, selamat bergabung juga. Ini ada Nandita, Nandita Umar, Sobat Nandita Umar. Ada berapa? Ini cukup banyak sekali, Bit ya. Jadi lumayan Oke, ini banyak juga banget. nih, seru. Oke, stay tune ya Sobat Mahakam karena bakalan menarik banget. Sambil nunggu Sobat Mahakam yang lain, kita tanya-tanya dulu nih, mulai sama Mbak Elis. Mbak Elis lagi di mana nih sekarang Yes, posisinya? kebetulan saya sedang di Samarinda, Abid. Saya sedang ada tugas 3 hari Oke. ini, jadi insya Allah sampai hari Jumat baru selesai. Mudah-mudahan lancar dan aman-aman nih, karena kebetulan lagi kondisi COVID kita perlu selalu menjaga jarak ya, Abid ya. Oke, gitu. Oke, kayaknya kita langsung mulai aja ya. Untuk Sobat Mahakam, saya matiin dulu kolom komennya. Silakan nanti bergabung sambil sapa-sapa. Silakan mulai kumpulkan pertanyaannya. Silakan simak topiknya. Kita akan lanjut nanti di sesi berikutnya. Oke? Oke, Mbak Elis, kalau gitu selama pandemi ini sambil WFH juga dong ya? Atau dari WFO juga? Yes, jadwal kita di
PHM itu ada WFO 2 minggu, Abid. Lalu Mm-mm. kemudian WFH-nya di rumah, bekerja dari rumah itu 6 minggu. Jadi Oke. shift ya sifatnya. Jadi Oke. saat ini kebetulan jadwalnya seperti itu supaya ada pengaturan mengenai kapasitas orang di kantor dan juga lebih optimal juga untuk bekerja dalam hal pemutusan pandemi ya kalau dari rumah. Oke, tetap dengan protokol kesehatan ya tentunya. Oke, Mbak Elis Betul. sehari-hari bekerja di PT Pertamina Hulu Mahakam nih sebagai apa sih? Apa aja yang dikerjain nih? Baik, ya perkenalkan saya Elis Fauzia. Saya bekerja di Pertamina Hulu Mahakam sebagai Kepala Departemen CSR atau Corporate Social Responsibilities. Jadi tanggung jawabnya adalah mengelola program-program pemberdayaan masyarakat atau program-program Oke, CSR di wilayah kerjanya CSR. Pertamina Hulu Mahakam. Yes. Oke, kalau selain kerja, kalau lagi santai di rumah nih, hobinya ngapain nih, Mbak? Tadi Abid sudah sebut saya hobi nonton Abid. Jadi di rumah saya biasanya juga ngajak anak-anak untuk nonton bareng gitu, seru gitu dan Mm-mm. biasanya memang di apa di waktu-waktu bersama kita nonton bareng bersama-sama gitu ya berkeluarga. Oke, nonton sama anak-anak ya. Oke, nah, anyway, kalau ngelihat pekerjaan Mbak Elis saat ini, apakah menurut Mbak Elis sudah sesuai sama maunya, minatnya, atau passion Mbak Elis sendiri? Yes, Bit. Jadi tadi latar belakang pendidikan saya IPB. Kebetulan yang Mm-mm. diambil adalah untuk S1-nya ya, yang diambil Ya. jurusannya adalah sosial ekonomi, khususnya lagi program studinya adalah penyuluhan dan komunikasi pertanian. Lalu kemudian Mm-mm. di sana banyak memang mempelajari tentang aspek-aspek kemasyarakatan atau pengembangan masyarakat. Nah, di S2-nya pun saya di Magister Manajemen UI waktu itu mengambil kekhususan di sumber daya manusia yang tesisnya juga tentang CSR, Bit. Jadi Oke. ketertarikan terkait dengan apa bidang CSR ini memang sudah sejak dari kuliah. Selain juga kita saya punya passion juga gitu ya untuk gimana dalam hidup ini kita bisa saling bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita gitu ya. Jadi dengan sambil bekerja, sambil berkontribusi juga, Bit. Jadi menurut saya ini sudah sangat sesuai dengan passion dan juga latar belakang pendidikan saya. Oh gitu. Nah, buat sobat-sobat Mahakam yang masih kuliah atau lagi menempuh pendidikan, halo yang di IPB, Sobat Mahakam mungkin atau ada yang lulusan Universitas Indonesia Yes, juga, selamat bergabung, Sobat halo Mahakam. Nah, nah, alumni-alumni. di sini nih bisa nih, terutama yang satu jurusan nih ya, sosial ekonomi yang Hmm. berkaitan dengan kemasyarakatan. Nah, stay tune karena nanti bahasannya pasti menarik sekali di sini. Oke. Nah, kalau gitu Mbak Elis ini sambil kerja juga bisa berkontribusi kepada masyarakat ya, alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong kita coba masuk ke topik malam hari ini nih Mbak, mengenai program CSR unggulan di PT Pertamina Hulu Mahakam. Boleh dong dikasih tahu sebelumnya apa sih CSR itu? Mungkin ada sobat Mahakam yang belum mengerti apa sebenarnya CSR itu. Oke, makasih Bit. Jadi CSR itu stand for atau kepanjangannya itu adalah Corporate Social Responsibilities. Biasanya di Oke, bahasa Indonesia kan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi oke, organisasinya adalah perusahaan. Nah, di dalam pemahaman di PHM gitu ya, kita mengacu pada guidance ISO 26000 di mana di situ disampaikan bahwa yang disebut dengan CSR adalah bagaimana organisasi atau perusahaan punya tanggung jawab terkait dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasinya yang kemudian berkontribusi pada masyarakat sekitar dan juga untuk lingkungannya. Di mana hal tersebut dilakukan dengan etika dan juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Kalau kita lihat ada sustainable development yang menjadi tujuan dari program-program pengembangan masyarakat ini.
Oke, gitu. Jadi secara singkat, CSR itu bisa kita bilang adalah komitmen dari perusahaan ya, atau dunia bisnis untuk Betul, berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Benar gitu, Mbak ya? betul. Nah, Yes. eh, kalau gitu siapa aja sih yang bisa dimasukkan dalam kategori pengembangan CSR-nya PHM nih, terutama? Oke, jadi CSR kita memang adalah bagian atau terintegrasi dengan kegiatan operasi sehingga cakupan wilayah program-program CSR-nya kita adalah di wilayah kegiatan operasinya Pertamina Hulu Mahakam yaitu di 20 mencakup 5 kecamatan nih halo nih Sobat Mahakam dari Muara Jawa. Jadi ada 5 kecamatan ya, Kecamatan Muara Halo, Jawa, tadi ada dari Handil ya. ya, Lalu kemudian ada ada dari Kecamatan Handil tadi. Samboja, betul. Lalu ada Kecamatan Anggana, ada Mm-mm. Kecamatan Muara Badak dan juga di Sanga-Sanga. Jadi lima kecamatan inilah yang menjadi cakupan wilayah untuk kegiatan CSR-nya Pertamina Hulu Mahakam. Cukup luas juga ya. Halo sobat-sobat yang dari Anggana, Samboja, Muara Jawa, Handil, dan Muara Jawa. sekitaran. Selamat bergabung. Oke, nah kalau gitu ada nggak sih asesmen khusus atau persyaratan tertentu supaya bisa masuk ke dalam area pengembangan CSR di PHM nih Mbak? Contohnya dari 24 desa atau kelurahan tadi, gimana sih Oke, biar jadi mereka bisa masuk? gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada, bukan persyaratan khusus sih. Jadi lebih kepada Mm-mm. proses bagaimana sebuah program CSR itu dilakukan. Yang pertama prosesnya kita menggunakan proses PDCA gitu ya. Jadi planning, do, Ya, apa ya. Nah itu kemudian makanya program-program biasanya dilakukan identifikasi awal dulu. Kami melakukan identifikasi awal, oke. kegiatan sosial mapping atau pemetaan sosial untuk mengidentifikasi potensi yang ada di lokasi target cakupan wilayah tadi. Nah, berdasarkan itu, lalu kemudian kami mengelola konsultasi, diskusi, koordinasi dengan stakeholder terkait di wilayah lokasi CSR-nya, lalu kemudian dibentuklah eh, sebuah desain program yang kalau di program unggulan kita memang merancang programnya berkelanjutan sampai kemudian tujuan akhir dari program umumnya 5 tahunan rencana strategis dibuat lalu kemudian di setiap tahunnya kita buat rencana kerja namanya. Jadi prosesnya begitu, lalu kemudian diimplementasi dan kemudian dievaluasi. Jadi jangan sampai hilang aspek dievaluasinya. Itulah yang kemudian menetapkan wilayah-wilayah ini programnya apa, lalu bagaimana pengelolaannya. Seperti itu, gitu. Oke, jadi harus ada asesmen dulu terlebih dahulu ya. Jadi kalau sudah kenal daerahnya tentu akan disesuaikan dengan program CSR-nya. Nah, ngomong-ngomong strateginya gimana sih Mbak untuk pengembangan program CSR-nya di PHM itu seperti apa? Oke, jadi kita punya 3 prinsip dasar dalam mengelola program CSR. Yang pertama itu adalah terintegrasi dengan bisnis gitu ya. Makanya Ya. kalau Abi tahu struktur CSR itu berada di bawah Mm-mm. divisi Sustainable Development and Societal Division, di mana itu berada di Oke. bawah HSEQ. Jadi ini benar-benar sudah mencakup sebagai bagian operasinya PHM sendiri. Jadi secara strategis, Mm-mm. aspek-aspek sosial sudah menjadi bagian dalam pengambilan keputusan organisasi. Nah, itulah yang kita sebut sebagai bagaimana integrasi program CSR kepada dalam program-program operasi perusahaan. Jadi makanya cakupannya menjadi 24 desa dan kelurahan tadi. Yang kedua, prinsipnya adalah kolaborasi. Di sini kita mencatat ada proses bahwa ada 3 pihak sebenarnya yang terlibat dalam sebuah pembangunan atau pengembangan masyarakat, yaitu pemerintahan di sini, lalu perusahaan dan masyarakat. Jadi 3 pihak inilah punya peran masing-masing, termasuk perusahaan juga. Jadi dengan adanya kolaborasi ini, itu menjadi bagian dari Pertamina Hulu Mahakam. Yang terakhir adalah aspek keberlanjutan Oke. menuju kemandirian.
Jadi program ini dikelola supaya ketika sudah dibangun, ketika sudah dikembangkan, bisa berkelanjutan manfaatnya dan dikelola secara mandiri. Seperti itu, Bit. Jadi lebih banyak Oke. sebenarnya prosesnya kalau kita lihat pemberdayaan nih. Jadi memberi lebih banyak kita tuh program-programnya memberi kail daripada ikan gitu. Misalnya kita beri modal usaha, kita beri apa? Pelatihan untuk peningkatan kemampuan kapasitas sumber daya manusianya. Seperti itu, Bit. Oke, menarik sekali nih Sobat Mahakam. Perlu diketahui juga ya bahwa konsep pemberdayaan di PHM itu lebih banyak memberikan kail daripada ikan. Jadi memang jelas tujuannya itu kepada program pemberdayaan menuju kemandirian. Jadi berdaya untuk mandiri. Catat nih buat yang masih kuliah, terus juga sobat-sobat yang ada di seputaran daerah operasi Mahakam. Prinsipnya adalah itu. Nah, kalau boleh dibilang nih Mbak ya, PHM kan berupaya memberikan bantuan yang lebih bermanfaat untuk jangka waktu yang lama. Kalau menurut Mbak Elis sendiri, pengembangannya atau strateginya sudah mencapai sasaran dan tujuankah atau bagaimana? Oke. Jadi kalau dari sisi tadi target sasaran kita sudah di 24 desa, Bit. Jadi sudah Ya. tercover kegiatan CSR-nya juga gitu ya. Kita upayakan untuk Mm-mm. bisa mengcover desa-desa tersebut. Yang berikutnya adalah kita selalu dari tahun ke tahun mempunyai rencana kerja yang kita tetapkan indikator-indikator keberhasilannya, di mana indikator keberhasilan tahunan ini akan menjadi basis untuk penentuan program lanjutannya. Nah, apakah sudah mencapai target tadi gitu ya? Jadi kalau dari sisi sistemnya itu sudah well developed, jadi sudah sangat jalan gitu ya. Dan juga beberapa capaian program ini sudah terindikasi bahwa beberapa program ini sudah masuk ke kategori sukses atau berhasil dan sudah mengarah pada kemandirian masyarakatnya. Oke, keren banget ya. Selain Mm, pemberdayaan dan membentuk kemandirian ini, penerapan akhlak nih juga dijaga banget ya, terutama kolaboratif. Nah, buat perwira PHM nih pasti tahu nih, akhlak bagaimana. Nah, Sobat Mahakam, selamat bergabung yang baru datang. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya, kita akan lebih dalam tanya-tanya ke Mbak Elis tentang CSR ini. Mbak Elis, kalau program pengembangan CSR PHM nih yang sekarang apa aja sih yang menjadi unggulannya? Oke, program kita tuh ada 5 pilar, Abid ya. Jadi ada Hmm. 5 pilar ini cukup banyak kegiatan yang kita lakukan programnya di dalam 1 tahun. Itu ada pilar pendidikan, ekonomi, Pendidikan. kesehatan, Hmm. lingkungan, dan pilar budaya. Selain itu, kami juga ada program yang berkaitan dengan dukungan pada bantuan bencana. Jadi di cover dari 5 pilar ini, kemudian ada beberapa program yang kita consider sebagai CSR program unggulan. Nah, Oke. mana aja nanti kita bahas. Jadi ada 17 CSR program unggulan yang kita kelola di area Mahakam ini. Oke, ada 5 pilar tadi ya. Dan juga kalau Mm, saya dengar tadi ada program terkait bantuan bencana. Mungkin mm, teman-teman yang sebelum-sebelumnya pernah mendengar bahwa ada bencana alam di Lombok dan di Palu. eh, kita juga hadir di sana. Saya termasuk salah satu tim yang tergabung waktu itu yang ke Lombok, kebetulan saya. Karena saya selain sebagai operator di lapangan, saya juga sebagai anggota EIT, yaitu Emergency Intervention Team, yang juga turun langsung ke daerah bencana. Jadi, halo, ada yang dari Lombok nggak? Ada yang dari Palu, teman-teman yang dari sobat-sobat Mahakam yang dari sekeliling Indonesia, oke? Okay? yes, betul, Bet. Uh, Jadi Abid ini sudah juga merasakan ya terlibat dalam iya, program-program salah satunya adalah bantuan bencana ya, Bid ya. Mantap, benar. Bid. Mm. Oke, nah kalau dari 5 pilar yang disebutkan tadi yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, budaya, dan juga bantuan bencana, apa aja sih yang masuk dalam kategori program unggulan PHM? Mm. Mm. Oke, kita punya 5 lapangan, Bid ya. Ada Hmm. lapangan BSP, SPU, CPU, NPU, CPA. Masing-masing wilayah punya karakter masing-masing dan punya program Oh unggulan gitu. masing-masing. Yes, contohnya yang tempat Abid SPU. Mm-mm.
Itu hasil social mapping menunjukkan bahwa ada potensi yang cukup kuat di SPU yang bisa dikembangkan. Sehingga program unggulannya di SPU itu ada Nelayanku Hebat namanya. Nelayan kuat, harmonis, dan bermartabat. Itu kepanjangannya, Bit. Nah, Abid juga pasti sudah join, tune in juga di program-program tersebut ya. Nah, lalu Iya nih, kemudian tahu di kita Nelayanku Hebat. mantap. Teman-teman di SPU sangat mendukung nih program Nelayanku Hebat karena tiap hari kita interaksi sama nelayan-nelayan tersebut. Jadi kita sering ketemu dan kita sering menyapa begitu juga. Hmm. Betul. Nah, yang di BSP ada yang khas juga, yaitu berkaitan dengan potensi pertaniannya. Nah, di situ Pertanian, oke. ada, betul. Jadi di situ ada program unggulan kita namanya Petani Maju 4.0, Bit. Jadi Petani Maju 4.0. betul, pemberdayaan petani dan khususnya juga untuk pemuda untuk kembali bisa bertani. Nah, nanti Abid bisa main-main ke lokasinya ada di Kelurahan Senipah dan Oke. juga Handil Baru. Pasti sudah pernah juga lihat programnya ya. Lalu di NPU ada program menarik juga, program unggulan Mm-mm. CSR PHM berkaitan dengan sekolah berwawasan lingkungan. Kita nama programnya Oke. adalah Sekolah Rawa Hutan. Kenapa disebut Rawa Hutan? Karena memang berada di Delta Mahakam yang merupakan rawa yang adalah hutan. Lalu di Oke. CPA yang menjadi unggulan itu program berkaitan dengan pengembangan UKM, namanya Muara Jawa Winners. Jadi Women and Youth Entrepreneurs gitu ya. Jadi kita mengembangkan UKM yang juga pemberdayaan pada wanita dan pemuda. Dan di CPU ada satu program unggulan yang cukup kuat yaitu program Betulungan Bebersih Kampung. Ini berkaitan Betul. dengan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jadi setiap wilayah ada program unggulannya berdasarkan kekhasan area masing-masing. Wah, cukup banyak juga. Menarik sekali nih Sobat Mahakam. Kita lihat dari Senipah, dari Hmm. CPU, dari SPU, dari HCA, dan juga dari sekeliling-sekeliling lain daerah operasi Mahakam ternyata banyak banget ya program-programnya. Menarik sekali, nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah Mbak Elis, kalau bisa dijelaskan lebih dalam, apa sih yang bikin program tersebut masuk dalam program unggulan CSR PHM? Apa karena keberhasilannya kah, atau jangkauan masyarakat yang lebih luas? Hmm. Uh, Sebuah program menjadi program unggulan memang terkait dengan kemasifan dampaknya ya atau Ya, kemasifan kebermanfaatannya betul Bet. Jadi 5 program yang saya sebutkan tadi sudah menunjukkan keberhasilan program yang cukup mumpuni yang menunjukkan aspek 3 prinsip tadi ya, integrasi pada wilayah kegiatan operasi, lalu kemudian kolaborasinya kuat gitu ya, lalu kuat. kemudian keberlanjutan dan ke arah kemandiriannya juga kuat. Jadi mengapa 5 area tadi punya program unggulan adalah dalam kategori indikator keberhasilan yang dicapai dari masing-masing program termasuk daya dampak atau daya manfaat dari masing-masing programnya. Oke, nah coba kita lihat satu-satu nih ya program-program Hmm. CSR unggulan yang tadi. Apa aja sih Mbak implementasi dari program tersebut dan siapa penerima manfaatnya? Oke, kita ambil contoh Petani Maju 4.0 ya, Bit ya. Ya, Hari yang ini di tadi Senipah di tadi ya? betul, hari ini tadi di Instagram PHM ada videonya Mm-mm. tuh, Bit. Itu bagaimana salah satu tokoh lokal hero kita, tokoh pemuda kita, namanya Mas Lani. Beliau Mm-mm. bercerita tentang perubahan yang terjadi, yang dia alami ketika berkolaborasi dalam program Petani Maju 4.0. Jadi memang secara mimpi, program Petani Maju 4.0 ini adalah bagaimana mendorong pemuda-pemuda area Senipah dan juga area Handil Baru untuk mengenal lebih jauh pada pertanian dan kembali tertarik pada bidang ini. Dan saat ini sudah ada 33 pemuda di wilayah Kelurahan Senipah dan Handil Baru yang saat ini sudah mulai
secara berkelompok melakukan aktivitas budidaya pertanian. Nah, Oke. yang seru lagi ada inovasi permakultur di program tersebut, di mana salah satu inovasinya adalah bagaimana aspek permakultur atau pertanian ramah lingkungan diterapkan dengan kekhasan atau kearifan lokal. Jadi ada produk lanjutan yaitu media tanam yang khas memanfaatkan sampah bekas sampah dari kelapa bit, dan itu Ya, diciptakan justru kembali jadi media tanam. Jadi itu salah satu kekhasannya permakultur atau inovasi permakultur ini yang diterapkan di Petani Maju 4.0. Di Petani Maju 4.0 kita juga ada inovasi soal aplikasi tanam digital. oh gitu. Jadi ini betul, jadi ada aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh petani. Ini dikelola juga oleh 3 orang pemuda operatornya untuk bisa memasarkan, mempertemukan pasar yang lebih luas kepada para petani yang ada di Kelurahan Senipah dan juga Kelurahan Handil Baru yang merupakan area kerja atau area operasinya lapangan BSP. Seperti itu, Bit. Oke. Nah, ini kalau dalam konteks ketahanan pangan gitu ya, dengan Iya, petani maju, betul. Kalau Abid lihat bahwa aspek pertanian ini adalah satu-satunya bahkan ya satu-satunya sektor yang eh, pertumbuhannya positif di masa pandemi ya. Jadi iya. memang 200 juta orang Indonesia ini masih butuh makan gitu, yang sumbernya adalah dari pertanian. Nah, jadi ini adalah pasar potensial yang ke depan bisa mengembangkan pertanian menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan. Seperti itu Bit di apa? Ya awalnya para pemuda ini, contohnya Mas Lani ini nggak Mm, mm, mm. tertarik Bit. Oh Nggak gitu. tertarik. Hadir nggak ya Mas Lani? Kalau hadir, halo Hai sobat Mas Lani. sobat Lani ya. Nah, jadi beliau awalnya tidak tertarik, bahkan dia kebanyakan memang lebih suka pada bekerja di perusahaan gitu ya. Nah, itu kemudian sekarang mulai mengajak rekan-rekan pemuda untuk coba mengenal lagi pertanian dan melihat peluang-peluang di bidang pertanian ini. Gitu, Bit. Nah, Sobat Mahakam, jangan lupa juga selain nenek moyang kita orang pelaut, nenek moyang kita juga petani nih. Jadi tetap semangat untuk Betul. mengembangkan pertanian di terutama wilayah kita sendiri. Memang kayaknya lagi karena orang lagi pandemi, banyak kan WFH, WFO, banyak yang Mm-mm. mulai tanam-tanam nih hidroponik dan Hmm. lain-lain. Siapa tahu bisa berkelanjutan ya kan? Yes, betul. Ya, Nah, ngomong-ngomong soal nenek moyangku pelaut, ada juga program kelautan, David. Yang tadi oh gitu ya nelayanku yang tadi. hebat. Iya, Boleh deh jadi cerita-cerita di nelayanku hebat nih. sedikit ya. Iya, Jadi program nelayanku hebat ini ada 13 kelompok nelayan yang kita bina. mm-mm. Total anggotanya ada 171 anggota kelompok nelayan yang kita bina. Oke. Bagaimana versi pembinaan yang berbeda adalah kita mengenalkan konsep perikanan tangkap ramah lingkungan. Yang seperti Perikanan apa tuh, tangkap Bit? ramah Penasaran lingkungan. nggak? Iya, Jadi, ceritalah. mm-mm. Ada dua inovasi utamanya ya dalam konteks ini adalah pertama kita mengenalkan rumpon ramah lingkungan. Jadi awalnya teman-teman nelayan ini punya rumpon dikelola dengan menggunakan mangrove-mangrove yang ada di Delta Mahakam. Delta Mahakam itu kan Oh salah iya, satu delta terbesar atau kedua terbesar di dunia ya, Bit ya, dan itu mulai iya. tergerus gitu ya dengan beberapa aktivitasnya di sana. Nah, dengan ini gitu ya, dengan rumpun ramah lingkungan ini, teman-teman nelayan bisa beralih menggunakan alternatif lain yaitu bisa dari besi dan juga dari palem atau dari bambu. Nah, penggantian inilah kemungkinan akan menjadi bagian konservasi dari mangrove-nya sendiri. Itu yang disebut ramah lingkungan. Yang kedua, kami mengenalkan juga GPS dan fish finder gitu ya. Jadi teman-teman nelayan ini bisa ke lokasi titik yang memang sudah mereka tahu dan sudah pasti dapat hasilnya, Bit. Kalau dari hasil rata-rata data yang kita peroleh, itu hasil tangkapannya nelayan ini sudah meningkat 3 kali lipatnya dari biasanya.
Yang kedua, mereka ada Wow, penghematan luar biasa sekali ya, ya. Mm. betul. Dan mereka ada penghematan dari sisi solar, penggunaan solar untuk kapalnya. Biasanya kan mereka keliling-keliling mencari dan belum tentu dapat ya. Nah, tapi dengan Mm-mm. adanya titik rumpon ini, mereka sudah tahu titiknya di mana, jadi save, hemat solar dan sudah pasti dapat. Jadi ini salah satu keberhasilan dari program nelayanku hebat ini. Jadi ternyata ramah lingkungan bisa juga punya aspek ekonomi yang menguntungkan juga. Jadi dua sisi ini jadi seimbang. Itu yang Oke. disebut dengan berkelanjutan juga. Luar biasa banget ya. Tadi 171 nelayan bisa meningkatkan tangkapannya hingga 3 kali lipat dan bisa lebih efektif dan ramah lingkungan. Nah, terutama Sobat Mahakam nih, kalau ada mangrove, mari kita jaga sama-sama, jangan dirusak supaya lingkungan kita terjaga. Oke? Selanjutnya nih Mbak, tadi saya dengar ada di NPU ada sekolah rawa hutan. Boleh sedikit aja deh cerita ini gimana di NPU? Penasaran ya, wis. Iya, kayaknya Yes. keren banget tuh Iya, NPU itu lokasi area operasinya ada di Tani Baru, Desa Tani di Tani Baru. Baru, Ya, Kecamatan Anggana. Nah, teman-teman NPU ini harus cukup berbangga. Kita punya lokal hero yang berkolaborasi dengan kita, namanya Pak Darta. Apakah hari ini hadir? Halo, Sobat Pak halo Darta. Pak Darta. Dari Tani Baru. Jadi melalui ketokohan beliau dan juga kolaborasi bersama dan tentunya dengan pemerintahan setempat, kepala desa Tani Baru yang mensupport unsur pendidikan di Tani Baru. Saat ini kita sudah mendampingi sekolah untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip sekolah berwawasan lingkungan sehingga saat ini capaiannya sekolah yang ada di ujung ini ya, kalau dari Samarinda mungkin 3 sampai 4 jam ya ke lokasi dengan hanya satu-satunya transportasi adalah lewat laut. Nah, itu bisa dibayangkan itu area pesisir gitu ya, area remote, tapi sekolah itu bisa mendapatkan adiwiyata tingkat provinsi. Iya betul. Jadi Oh, adiwiyata luar tingkat biasa provinsi banget ya. luar biasa. Jadi bagaimana pembentukan karakter yang dilakukan di sekolah, juga bagaimana mencintai mangrove. Ya kebetulan di sana juga ada ekowisata mangrove, Abid. Jadi Oh gitu pendidikan ya. edwisata terkait dengan mangrove itu mangrove cukup kuat di sekolah ini. Nah itulah keberhasilan yang dilakukan dari sisi kolaborasi program di sekolah rawat hutan. Triangle-nya juga dapat gitu ya, dan saat ini teman-teman juga sudah merasakan manfaatnya dari sisi capaian sekolahnya sendiri juga tentunya eh, apa kualitas pendidikannya meningkat. Saat ini kita sedang ada kolaborasi di sekolah tersebut dengan Indonesia Mengajar, Abid. Jadi Oke. ada betul ada 2 orang guru penggerak di sana yang diperbantukan karena seperti Abid tahu bahwa di beberapa lokasi memang membutuhkan tenaga pengajar gitu ya. Kadang-kadang mereka Mm-mm. saling mengajar beberapa kelas untuk oleh 1 orang guru. Jadi salah satu caranya adalah kita coba bantu dengan ada guru penggerak bekerja sama dengan Indonesia Mengajar dan cukup masif ya responnya teman-teman di saat pandemi seperti ini proses belajar mengajar masih bisa di-maintain sampai cukup lancar ya. Seperti itu, Bit. Menarik banget ya. Mm-mm. Tantangannya memang sekarang mengajarnya lebih susah karena harus daring ya atau online. Ya, dan di sana sinyal masih ini sulit gitu ya. Jadi Iya, kadang-kadang mereka ini teman-teman guru penggerak dan juga guru-guru di sana nih salut juga nih buat Bapak Ibu guru yang mungkin hadir hari ini. Mereka berkomitmen untuk juga mendedikasikan dirinya untuk mengajar di pelosok seperti itu merupakan apresiasi yang tertinggi juga buat guru-guru yang sudah ada di sana. luar biasa sekali. Terima kasih untuk para Bapak Ibu guru yang sudah berdedikasi. Mm-mm. Oke, nah tadi di NPU, kalau di CPU tadi ada kampung bersih-bersih Mbak ya? Yes. Gimana tuh? Oke, kalau di CPU area lokasinya tuh Kutai Lama dan Handil Terusan. Nah, Mm-mm. kebetulan di 2018 kita coba ada gerakan
bersih Kecamatan Anggana dan itu responnya cukup baik gitu ya sehingga kita coba kembangkan, lanjutkan dengan mendampingi bank sampah yang saat ini sudah terbentuk di Kecamatan Anggana ini. Jadi sekarang Anggana punya TPS T3R, Abid, jadi menerima beberapa sampah yang sudah terbuang tapi bisa dimanfaatkan ulang gitu ya, dikelola oleh teman-teman di GBKA ini ya, singkatan dari Gerakan Bersih Kecamatan Anggana ini, lalu kemudian ternyata memberikan kebermanfaatan ekonomi juga buat para nasabah bank sampahnya sendiri. Jadi sampah menjadi berkah gitu, Bit. Oke, pengelolaan sampah berbasis masyarakat asli banyak Hmm. banget nih ya Sobat Mahakam. Masing-masing lapangan tuh juga memiliki program yang berbeda dalam hal pengembangannya. Tadi Mbak Elis bilang tergantung area operasinya, kita harus kenali dulu masyarakatnya seperti apa. Nah, Satu lagi PHM boleh, ini kan Bit? juga, oh ya silakan Mbak. Ah, CPA belum disebut soalnya, Bit. Oh ya, CPA Handil tadi gimana tadi? Teman-teman CPA, halo. Ya, sebenarnya ada Halo dua CPA. di unggulan di Muara Jawa itu yang tadi tentang UKM, namanya Muara Mm-mm, Jawa Winners. Ada produk mm-mm. unggulannya banyak di situ, ibu-ibu di sana cukup masif berproduksi gitu ya. Tapi yang nanti Abid mungkin lihat ciri khasnya adalah nipah urang handil gitu ya. Nah, itu mungkin Nipah bisa orang juga Handil. jadi ciri khasnya. Selain juga ada beberapa produk UKM yang juga dikelola di Muara Jawa ini sini. Yang berikutnya yang kedua ada program Muara Kembang Kembang Bersinar. Jadi di Muara Kembang Kembang itu bersinar. ada betul. Jadi di Kelurahan Muara Kembang itu ada lokasi terpencil, nama kampungnya itu Kampung Muara Pegah. Itu kita sedang Oke. mengelola betul, sedang mengelola semacam kampung energi, Abid, gitu ya. Jadi kampung energi di Muara Pegah ini mereka berbasis solar ya, listrik yang berasal dari energi matahari. Nah, di situ Oke. dikelola secara berkelompok oleh masyarakat untuk kemudian dilakukan proses pengaturan sehingga perawatannya dan lain-lainnya bisa dilakukan secara mandiri oleh teman-teman di Muara Pegah. Halo, Muara Pegah, kalau ada yang hadir juga nih. Halo Sobat di Muara Pegah. Oh, Ah, ada PLTS juga ya di situ ya? jadi kita solar home system, Bit. Jadi Hmm. per rumah kita install solar panel yang menjadi sumber energi buat kebutuhan keluarga di rumah tersebut. Oke, menarik banget nih buat sobat-sobat Mahakam yang ada di Handil dan seputaran. Jangan lupa mampir ke lapaknya Mahakam Winners. Nah, kalau gitu menurut Mbak Eri sendiri apakah program-program tersebut udah bisa dibilang berhasil? Gimana nih, Mbak? Em, Seperti disebutkan tadi bahwa program didesain 5 tahun gitu ya, di mana Yuk, kita evaluasi dari tahun ke tahun. Dan program unggulan yang kita dampingi ini setiap tahunnya indikator-indikator itu kita evaluasi dan sejauh yuk. ini indikator ketercapaiannya cukup positif, Fit. Jadi apakah sudah Oke. tercapai? Yes, dalam rentang waktu yang memang kita rencanakan di tahun ketiga ini. Jadi program dirancang dari 2018 waktu itu, lalu kemudian hingga 2020 tadi beberapa capaian, misalnya peningkatan pendapatan nelayan gitu ya, peningkatan pendapatan dari teman-teman UKM gitu ya, dipantau untuk bisa menjadi proses pengembangan kemandirian hingga tahun 2022 perencanaannya, Bit. Oke, jadi ada programnya dan ada evaluasinya, kita monitor setiap tahun. Oke. Oke, Mbak Elis, eh, kan tadi bilangnya lagi di Samarinda nih ya, terjun langsung ke lapangan. Terus boleh diceritain dikit nggak Mbak pengalamannya? Pasti seru banget dong ini terjun ke lapangan. Terjun ya, Bit ya. Oke. Iya. Tentunya Bit. Jadi ini teman-teman CSR lo yang hadir, mudah-mudahan saya apresiasi sekali juga teman-teman SDS terutama ya di lapangan gitu ya, juga di Balikpapan.
kita memang teman-teman ini cukup intensif untuk Oke. berkoordinasi ya, berkomunikasi dengan penerima manfaat, dengan masyarakat, dengan pemerintahan gitu ya. Sehingga memang akan sering terekspos untuk berkunjung ke lapangan gitu ya. Nah, ini saya juga barusan habis melakukan serah terima untuk alat bantu untuk nelayan di area Senipa gitu ya. Nah, apa yang menariknya gitu ya, Bit ya? Itu ketika kita melihat bahwa program ini benar-benar dirasakan manfaatnya gitu ya. Bagaimana itu menjadi bagian perubahan gitu ya. Perubahan baik itu dari sisi misalnya kualitas hidup, misalnya ekonomi gitu ya, atau perubahan dalam konteks kapasitasnya. Contohnya tadi dengan di kelompok nelayan, bagaimana kita mengelola program tidak hanya bentuknya hanya bantuan yang sifatnya charity ya, atau Iya. filantropi gitu ya. Kita coba kelola ini bantuan dikelola oleh kelompok, bagaimana bantuan tersebut bisa menjadi modal awal untuk kemudian perguliran lebih lanjut dan kemudian teman-teman kelompok nelayan ini melakukan mekanisme bikin aturan main. Nah, itu proses-proses pengenalan dan perubahan yang juga menjadi bagian yang menurut kita di PHM yang tentunya akan menjadi bagian tidak hanya dalam hal pencapaian materialnya saja. Jadi melihat mereka senang gitu ya memanfaatkan programnya itu adalah nilai plus lain. Yang kedua, ternyata selain aspek bantuan sendiri gitu ya, bagaimana sikap kita juga menjadi inspirasi. Contohnya saya sering beberapa kali menceritakan ada salah seorang guru sekolah gitu ya yang dia terinspirasi hanya oleh seorang CSR officer gitu ya yang habis makan permen gitu ya, bungkus permennya tidak dibuang sembarangan tapi dikantongin gitu ya. Itu memberi inspirasi kepada kepala sekolah itu untuk kemudian dia sekarang mengelola atau menularkannya pada lingkungan sekolahnya gitu ya untuk tidak buang sampah sembarangan dan lain-lain. Jadi bagaimana hal kecil menularkan lebih besar. Nah, itu aspek-aspek yang keseruan dari sisi beraktivitas bersama-sama dengan masyarakat atau ke lapangan. Gitu, Bit, serunya. Menarik banget ya. Seru banget nih. Pasti juga ada tantangan-tantangannya nih. Ini sambil kita buka komen bagi teman-teman Hmm. yang mau nanya-nanya nih. Satu pertanyaan lagi nih Mbak. Dari keseruan-keseruan tadi, boleh dong di-share tantangannya apa aja nih? Hmm. Tantangannya ada tiga lah minimal yang saya coba ini ya gambarkan. Yang pertama, perubahan sudut pandang bentuk CSR itu apa. Sebagian besar orang melihat bentuk CSR itu yang masih aspek charity atau infrastruktur gitu ya. Mm-mm. Dimana eh, kalau bentuknya adalah pengembangan kapasitas atau pelatihan belum dirasa sudah ber-CSR gitu ya. Jadi proses mindset bahwa ada kategori-kategori program di mana aspek pemberdayaan tadi itu menjadi bagian penting gitu ya, tidak hanya misalnya perusahaan sudah memberikan A, B, C, D misalnya gitu ya, bentuknya material, tetapi juga kami sekarang sudah mampu, contohnya tadi Mas Lani, kami sekarang sudah bangga menyebut diri kami adalah petani muda gitu ya. Nah, itu aspek-aspek perubahan pada diri sendiri itu merupakan sebagai salah satu bentuk CSR yang dimaksud dalam ini. Jadi Bangga perubahan jadi mindset petani inilah. gitu ya, Mas Lani ya. Nah, betul. Yang berikutnya adalah apa penguatan dari aspek kolaborasi gitu ya. Saat ini program-program unggulan ini kita kuatkan dari aspek segitiga sama sisinya ini tadi ya Bit ya. Kolaborasi pembagian peran pemerintahan perannya apa, perusahaan dan tentunya masyarakatnya sendiri menjadi bagian dari proses kolaborasi ini. Nah, ini masih menjadi tantangan kita bersama dan untuk selalu kita kembangkan lebih lanjutnya. Lalu kemudian yang terakhir adalah bagaimana juga menyiapkan program itu untuk
exit fase ya. Jadi karena kan Mm. perusahaan tentunya Ya, tidak akan selamanya ada di lokasi operasi ya. Jadi tentunya kita sudah merencanakan di awal, sudah menyepakati gitu ya, sehingga pada misalnya 5 tahun ke depan ini sudah siap berdiri tanpa perusahaan gitu ya. Nah ini exit fase ini yang perlu dikelola dan direncanakan sejak awal. Gitu sih Bit tantangannya. oke, menarik banget nih ya. Jadi sudut pandangnya bahwa CSR itu tidak hanya sebagai charity, tapi Mhm. bersifat pengembangan kapasitas. Oke, menarik banget Mhm. nih. Ah, ini kita udah dapat beberapa pertanyaan, boleh kita coba langsung jawab nih, Mbak ya. Yang Yes, pertama dari silakan. Sobat Friska Arini. Hmm. Bagaimana cara memilih program CSR yang tepat bagi masyarakat dan perusahaan? Hmm. Hmm. Tadi udah dibahas dikit-dikit nih bocorannya. Yes. Ya. Terima kasih Sobat Arini ya. Friska Arini, Oke, ya. Fritz Arini ya. Terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali. Jadi bagaimana menetapkan program ini pas gitu ya, tepat untuk lokasi tersebut. Jadi kalau tadi dari sisi proses, tentunya identifikasi yang komprehensif di awal itu menjadi basis kita mau ke arah mana programnya gitu ya. Karena kalau tidak ada basis seperti itu, kita jadinya tidak punya pegangan kira-kira mau apa programnya. Nah, itu jadi tepat atau tidaknya tentunya berdasarkan dari kondisi aktual yang ditemui pada saat pemetaan sosial, kemudian ekspektasi ke depannya. Di mana di ekspektasi ke depan tadi ada proses kolaborasi. Jadi tidak bergantung pada berat sebelah misalnya hanya bergantung pada pemerintahnya saja misalnya atau bergantung sudah masyarakatnya saja tapi ini seimbang gitu ya segitiga ini jadi itulah yang menentukan bahwa sebuah program ini sudah tepat lalu kemudian pengelolaannya pun dikawal sehingga item-item yang ingin dijadikan dasar untuk pencapaiannya sudah menjadi kesepakatan bersama. Baik, menarik sekali. Hmm. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Mbak Elis. Apa Hmm. strategi di tahun depan supaya program unggulan CSR PHM ini bisa mensupport upaya mendapat proper emas untuk site PHM dari Sobat Herjun 98? Silakan, Mbak Elis. Terima kasih Sobat @herjun98 ya. Eh, Strateginya kita sudah punya beberapa program yang saat ini sedang ongoing dikelola. Lalu kemudian kita lihat yang pasti kita akan pantau capaiannya. Jadi kita masih kawal beberapa program yang perlu dikuatkan gitu ya. Contohnya tadi proses implementasi pertakultur tuh jangan sampai kita sudah kenalkan kemudian inovasi tersebut tidak kita dampingi malah jadi tidak diimplementasi lagi. Jadi proses pendampingan untuk program-program yang sudah menjadi inovasi yang ada terus sehingga capaian kita ada pengukuran capaian tuh ini Bit namanya sustainability kompas. Jadi kayak kompas gitu, capaian ekonominya apa, capaian lingkungannya apa, capaian sosialnya apa, capaian kesejahteraannya apa. Nah, aspek capaian dari yang sudah kita bina nih jangan sampai putus gitu ya. Ketika tadi sudah Oke. disampaikan ada 33 pemuda sudah mengelola, kita akan improve lagi nih. Pemuda ini 33 orang ini harus kita pastikan tetap punya proses yang termotivasi terus dalam konteks pemberdayaan. Yang berikutnya strateginya tentunya mengeluarkan inovasi-inovasi baru. Gitu. Nah, itu Oke, terus berinovasi yang ya. akan jadi strategi. Yes, gitu. Sobat PHM yang di Senipah, Perwira PHM, dan Sobat Mahakam yang di seputaran Senipah, jangan lupa dukung terus supaya bisa berkelanjutan. Oke, pertanyaan berikutnya dari Sobat Riz Rekoba. Untuk program siswa sekolah dan masyarakat kunjungan ke site, bagaimana? Saya kira ini bagus agar mereka bisa meniru culture-culture yang bagus dari perusahaan. Ini menarik sekali nih, Mbak. Silakan. Oke, jadi selain tadi ada program unggulan, sebenarnya kita punya program rutin namanya PHM Mengajar. Abid juga salah Ya, satu
inisiatornya ya, namanya Bener Pesut Mahakam. banget. Kepanjangannya Ya, apa tuh Bit ya? pengabdian SPU Pengabdian. untuk Mahakam. Wes, pengabdian SPU untuk Mahakam. Jadi ini Ya. teman-teman teman-teman PHM, karyawan-karyawan PHM yang punya keahlian di bidang tertentu, dia secara sukarela bergerilya ke sekolah gitu ya, Abid ya, atau juga ke universitas untuk sharing tentang knowledge-nya. Waktu itu Abid sempat sharing apa, Abid nih? Tentang Bahasa apa? Inggris waktu itu. Kelas Wes. English Nah, class. mm-mm. Nah, jadi kita justru mengisi beberapa aspek yang perlu dikuatkan di lokasi. Ada juga yang sharing tentang safety gitu ya. Iya. Jadi Di Senipah teman-teman dan di Handil juga ada tuh, Mbak. betul di Senipah tuh ada Hmm. Handil English Club namanya ya. Jadi Hmm. ada pembinaan kepada komunitas alumni yang dari Handil atau Muara Jawa. Halo sobat-sobat Uh, makam yang di Handil. ya, ini sudah rutin, mungkin tapi karena pandemi COVID ini aja nih agak terkendala karena memang kita kan Iya, tidak bisa nggak bisa datang langsung nih. keluar ya gitu. Nah Iya. itu. Nah, jadi apakah mungkin ya? Nah di salah satu PHM mengajar ini juga ada agenda kunjungan sebenarnya dari universitas atau perguruan tinggi ke biasanya ke site kita yang aksesnya lebih mudah. Contohnya ke SPS ya, ke Senipah, ke base kita di Senipah. Contohnya kemarin Ya. ada beberapa yang juga berkunjung ke lokasi. Jadi tapi tentunya kita melihat jadwal kegiatan di site-nya sendiri dan kira-kira universitas ini aspek apa yang ingin dikuatkan. Biasanya ada mata kuliah khusus yang ingin dikembangkan sehingga harus berkunjung ke site. Jadi itu masih tetap kita lakukan tentunya dengan beberapa pengaturan yang dilakukan dalam 1 tahun. Gitu, Bit. Oke, menarik sekali nih. Ada lagi dari Sobat Lia Prisilia. Mbak Elis, gimana cara menghadapi key stakeholder lokal yang masih punya mindset lama tersebut? Nih gimana nih? Eh, ya, contohnya tadi aja nih barusan Abid saya bertemu dengan kelompok nelayan Senipah gitu ya. Apa komunikasi intensif dan kita tuh sebenarnya kalau punya intensi positif ya, kita Hmm. sampaikan saja gitu ya bahwa kami juga punya intensi untuk pengembangan misalnya yang permasalahan yang Bapak Ibu hadapi gitu, tapi mari kita lakukan secara bersama-sama gitu ya. Sehingga tadi jadi dari bantuan yang kita serahkan tadi ada swadayanya gitu dari kelompok nelayan. Nah, ini Oke. aspek-aspek swadaya masyarakat. Jadi sebenarnya eh, ada potensi sumber daya juga gitu ya di masyarakat yang tinggal kita kembangkan lagi untuk bisa memperbesar daya dampak dari si manfaat programnya. Gitu sih, Oke, Bit. jadi kalau kita bisa simpulkan ngebor kita malam hari ini bahwa tujuannya adalah supaya masyarakat berdaya dan mandiri. Kemudian bahwa point of view-nya itu CSR itu bukan hanya sekedar charity, tapi supaya masyarakat bisa berdaya dan berdiri di kaki sendiri. Oke, Mbak Elis tadi udah tanya-tanya, mungkin bisa dibacain dong siapa pemenang malam hari ini? Oke, saya pilih berapa nih, Bit? Tiga. Boleh deh tiga-tiganya langsung Mbak Elis. Saya pilih satu deh, saya pilih satu. Mbak Elis dua. Oke. Wis, saya boleh pilih dua ya. Oke, keputusan yang sulit, wis. Pemenangnya adalah tadi yang bertanya pertama Sobat Friska Arini ya. Tadi pertanyaan Rizka tentang ini. bagaimana menetapkan sebuah program prioritas yang tepat sasaran. Selamat. Saya punya kesempatan satu lagi ya untuk memilih. Iya, satu lagi. Satu lagi. Oke, tadi ada yang bertanya tentang proper emas. Sobat apa tadi Herjun, Herjun. 98. Oh yes, selamat buat dua. Silakan Abid memilih. Kalau saya pilih Sobat Riz Rekoba nih. Tadi Wih, pertanyaannya tentang visit ke site nih. Kayaknya visit. menarik banget Oke, nih. Karena tentang saya sendiri bagaimana pernah, iya, monggo. karena saya sendiri pernah nemenin teman-teman anak-anak SD datang ke site itu dan mereka antusias sekali dan ini sepertinya harus dilanjutkan nih. Iya, yes, yes. Dia bagaimana menularkan core value kita gitu ya,
buat teman-teman tidak Ya, hanya aspek industri migasnya, tetapi soal soal bagaimana proses termotivasi belajar sehingga mencapai cita-citanya itu juga jadi basis untuk terjadinya apa core value yang tersebar atau shared ya. baik. Mbak Elis, terima kasih sekali. Sobat Mahakam juga terima kasih sekali udah bergabung di Ngebor episode 8 season 2 pada episode 7 season 2 pada malam hari ini. Jangan lupa follow Instagramnya Pertamina Hulu Mahakam dan besok minggu depan ada episode terakhir nih, episode 8 untuk season kedua. Jadi jangan lupa stay tune terus di Pertamina Hulu Mahakam. Oke. Mbak Elis, makasih banget waktunya udah nemenin kita pada malam hari ini. Nanti tanggal 23 Desember teman-teman silakan ikutin, temanya adalah work-life balance. Wes, Swipe work-life balance ya. work-life Penting balance nih. nih, cocok banget nih. Iya. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman Sobat Mahakam jaga kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker kalau mau keluar rumah, terus jauhi keramaian, jaga jarak, tidur cukup, dan rutin olahraga. Oke? Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye, Sobat Mahakam. Terima kasih, Mbak Semangat, Elis. salam sehat semuanya. Salam sehat Terima semuanya. kasih Abid, terima kasih teman-teman semua yang Yuk. hadir.